Pemirsa, Ketua DPP PDIP Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu di pelataran Hutan Kota Senayan, Jakarta Pusat. AHY dan Puan Maharani bersama jajaran elit PDIP dan Partai Demokrat menggelar pertemuan dalam rangka menjalin komunikasi politik. Sebelumnya Puan dan AHY sempat berolahraga. AHY datang dari Sudirman Tamrin, sementara Puan berolahraga dari Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dialog antara PDIP dengan Demokrat dilakukan secara konstruktif karena dialog ini penting untuk membahas kepentingan berbangsa dan bernegara di masa depan. Ya, pemirsa, istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, menilai perempuan Indonesia merupakan orang yang tangguh. Ya pemirsa, saat pandemi COVID-19 melanda beberapa waktu lalu, perempuan menjadi sosok yang sangat adaptif terhadap perkembangan. Dan berikut kami hadirkan wawancara Anissa Dasuki dan Siti Atikoh Supriyanti. Pemirsa, banyak orang mengatakan di belakang laki-laki hebat ada perempuan yang hebat. Tapi kalau saya nggak setuju. Karena menurut saya di sebelah laki-laki yang hebat ada perempuan yang lebih hebat lagi. Seperti di sebelah saya sudah ada Ibu Siti Atikoh Supriyanti, istri dari Bapak Ganjar Pranowo. Selamat datang di Jakarta, Ibu. Terima kasih, Mbak. Ibu, Pak Ganjar mendapat kepercayaan sebagai bakal calon presiden dari partainya. Ibu ketika tahu responnya seperti apa? Jadi awalnya itu saya malah nggak tahu. Waktu itu kan Mas Ganjar pamit mau ke Jakarta, ada acara dengan Pak Presiden, seperti itu. Jadi mungkin rapat, kan sering ya ada rapat gubernur dengan presiden. Yang detailnya saya tidak perlu tahu karena itu menyangkut rahasia jabatan dan rahasia negara. Jadi ya saya hati-hati ayah, seperti itu aja. Nanti kalau sudah sampai, biasanya kalau seperti itu, kalau sudah sampai ngasih tahu, kalau mau pulang juga ngasih tahu, sehingga kita tahu bahwa suami kita itu penerbangannya aman. Seperti itu aja, Mbak. Jadi inti dari pembicaraan itu saya sama sekali tidak tahu. Jadi waktu itu justru saya banyak tahunya itu kok tiba-tiba banyak sekali WA masuk, SMS masuk, kemudian telepon masuk. Karena kebetulan kalau waktu itu kan menjelang hari raya. Biasanya kalau saya akhir-akhir bulan, kalau istilah saya itu likuran ya. Jadi sepertiga Ramadan terakhir memang lebih banyak fokus untuk beribadah. Jadi tidak melihat TV, tidak membaca sosial media dan sebagainya. Jadi nggak Indonesia tahu duluan. Iya, Ibu. Tahu begitu. Terus saya buka banyak sekali. Tapi kalau belum ada statement dari Mega, kemudian dari Mas Ganjar, saya tidak akan memberikan respon gitu. Jadi saya diam aja dulu. Begitu Mas Ganjar memberitahu, ayah nanti mau mendarat di Solo, jemput ya sama Alam. Waktu itu kan Alam lagi baru jatuh. Jadi dengan kreknya itu malah Alam lebih tahu duluan karena dia melihat nonton sosmed. Jadi kita dalam perjalanan itu juga saya diskusi dengan anak gitu bahwa ada konsekuensi. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa bentuk support kita sebagai istri, sebagai anak gitu, karena kita di keluarga itu kan satu paket ya, Mbak ya. Jadi ketika ada salah satu dari kami yang ada amanah, itu otomatis semua harus juga mensupportnya. Jadi Pak Ganjar ini nggak nyampein langsung ke Ibu? Setelahnya baru ngasih tahu. Tapi ke Ibu dulu dong baru deklarasi. Enggak. Setelah ketika mau pulang, ketika sudah ayah mau pulang ikut Pak Presiden, nanti Bunda jemput ya. Ini ya bla bla bla, saya tanya iya gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Tapi itu memang biasa saya seperti itu kalau terkait dengan tugas-tugas kenegaraan saya tidak pernah. Terus respon Ibu ketika itu apa, Ibu? Terus pertama kaget ya. Pertama kaget loh. Ini kan hamil 1 lebaran ya gitu ya. Jadi memang saya sama sekali tidak menduga, tetapi ini adalah sudah menjadi tugas, sudah menjadi amanah. Tentu kita harus mensupportnya, memperjuangkan dengan baik itu, Mbak. Ada kekhawatiran nggak, Bu? Muncul kekhawatiran pada saat apa sih, Bu, bentuk support Ibu ketika Pak Ganjar sedang pack banget acaranya? Apa sih, Bu, support yang bisa Ibu berikan walaupun misalnya Ibu nggak ikut gitu? Yang pertama itu support doa ya.
doa dari seorang istri. Kayaknya seorang istri, seorang ibu selalu mendoakan keluarganya deh, Iya. terutama suami dan anak. Itu dalam setiap helayaan nafasnya itu pasti ada doa. Ketika saya sholat, ketika saya puasa, ketika aktivitas apapun, ketika zikir itu pasti juga ditujukan untuk keluarga. Itu yang pertama, karena saya individu itu sangat yakin kalau kita pasrahkan kepada yang di atas, tentu akan ada jalan, ada kekuatan, termasuk juga tadi terkait kesehatan, peak seasonnya seperti apa, seperti itu. Kemudian support yang kedua, untuk urusan domestik, itu diselesaikan saya. Jadi nggak usah nambahin pikiran hal-hal yang remeh-temeh itu loh. Galon habis. Urusan anak, urusan domestik itu tidak usah memikirkan. Kemudian ketika ada sesuatu, saya tidak mau menambahi pikiran. Saya harus tegar. Misalnya Mas Ganjar dibully atau apa, saya justru harus tegar untuk meyakinkan Mas Ganjar bahwa saya bisa menjadi tempat sandaran dia untuk di rumah. Jadi ketika pulang itu saatnya dia itu bisa melepas lelah, bisa ngecharge energi. Jangan justru di rumah nanti kita tambah-tambahi dengan kemana saja sih, kok nggak pernah nelpon atau apa. Itu urusan yang seperti itu sudah dibalas telat. udah nggak ada hal-hal yang seperti itu lagi. Terus yang kedua mungkin menjadi teman diskusi juga ya. Mungkin saya juga dalam hal-hal tertentu mungkin jadi pengkritik juga. Nah, itu dia Ibu Atiko. Apa saja nih misalnya kritik-kritik yang Ibu sampaikan kepada Pak Ganjar, atau mungkin tukar pikiran apa sih yang biasanya Pak Ganjar tanyakan ke Ibu atau diskusi ke Ibu pada saat di rumah? Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.